Oke, kali ini saya akan nerangin skripsinya Bu Erni. Pertama kan setelah Ibu sidang proposal, maka kemudian uji etik. Setelah uji etik, dinyatakan bahwa boleh untuk melanjutkan ke penelitian, maka dilakukan penelitian. Urutannya sih seperti itu kalau yang benarnya Bu ya. Nah, ketika kita terjun ke lapangan, kita menggunakan metodenya kan kuesioner Bu ya, kuesioner yang ada di lampiran ini kan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk responden yang untuk kita ngambil datanya seperti itu. Itu kan kita ambil ke 103 responden, itu semua dibagiin satu-satu lembar kuesionernya. Lembar kuesioner ini nanti kan diisi tuh mulai dari nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan gitu kan. Nanti untuk variabel pertama ini kan ada kan 3 variabel yang Ibu mau teliti, mulai dari pengetahuan, terus variabel perilaku diet, variabel kepatuhan. Maka nanti kan Ibu kasih pertanyaan, kalau dia jawabannya benar, maka dicontreng yang benar seperti itu. Itu kan semua satu-satu diisi. Untuk variabel perilaku juga sama seperti itu, dan kemudian untuk variabel kepatuhan itu kan tinggal dia jawabannya kalau emang setuju, selalu atau sering atau kadang-kadang itu kan sudah ada kodenya masing-masing. Nanti hasil dari backup hasil dari jawaban responden tersebut kita backup ke lembar observasi Bu. Nanti kan ada dilampirkan tuh setelah kuesioner ada namanya data jawaban responden. Nah itu tuh maksudnya dari hasil jawaban-jawaban ke 103 orang respondennya itu. Kita tulis satu-satu mulai dari responden pertama gitu, contohnya Tuan H gitu kan, usianya berapa dan lain-lain sesuai dengan jawabannya. Nanti ini kan ada P1 itu kan berarti pertanyaan pertama. Kalau dia jawabnya B berarti dia benar seperti itu. Kalau S berarti salah. Ini untuk variabel pengetahuan. Ini ngambilnya dari kuesioner yang tadi di atas itu ya Bu ya, tentang pengetahuan. Begitupun dengan variabel yang kedua, ini kan semua ada 103 responden itu untuk variabel pengetahuan itu kita rekap di sini seperti itu. Terus kemudian untuk tentang perilaku dia dijelasin direkap di sini. Mulai yang tadi itu kan Tuan H tuh sama kan ya. Yang pertama dia untuk jawaban responden perilaku di sini S berarti setuju, TS berarti tidak setuju. Keterangannya sudah ada di bawahnya, di bawah dari rekapan datanya itu. Jadi dari 103 itu kan kita rekap satu-satu seperti itu. Begitupun dengan variabel ketiga tentang kepatuhan gitu kan. Sama kayak gitu, yang Tuan H tadi itu kan satu-satu variabelnya. Dia jawabannya apa kita rekap di sini. Jadi kita rekapnya per variabel. Ini kan ada 3 tuh ya, ada kepatuhan, ada perilaku, ada juga pengetahuan. Yang pertama itu kan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini nih, kepatuhan, perilaku, pengetahuan seperti itu. Itu udah kita rekap semuanya di lembar observasi kita gitu kan. Semua jawabannya itu kita rekap tuh ada 103 orang itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Baru kemudian kita lakukan pengkodean. Pengkodean tuh maksudnya biar kita tahu tuh bisa dimasukkan ke SPSS itu kan menggunakan pengkodean gitu, supaya nanti bisa diolah datanya gitu ke SPSS. Setelah dilakukan pengkodean itu kan pengambilan angkanya kan dari sini Bu ya. Kalau dari kuesioner ini, kalau dia si responden itu jawabnya benar, maka dia mempunyai nilai 1 di situ. Kalau dia jawabnya salah, maka dia nilainya 0 gitu. Jadi kayak gitu. Kan dilihat lagi tuh dari jawaban yang di atas itu, kalau dia jawabannya benar atau setuju gitu, maka dia angkanya 1. Ini kan ada S itu setuju kayak gitu. Nanti kita rubah ke bentuk angka. Jadi bentuk angka yang ditabulasi jawaban responden itu dari hasil jawaban yang di kuesioner tadi gitu, yang hasil backupan tadi seperti itu.
Untuk yang kuesionernya. Kalau untuk pekerjaan itu kan pengkodean untuk pembagian aja sih. Contoh, kalau pekerjaannya dia tidak bekerja maka dia 0, kalau pekerjaannya dia bekerja maka 1, dan seterusnya. Itu kan di satu-satu tuh dimasukin gitu kan hasil dari jawaban rekapan tadi yang di sini itu dimasukin satu-satu ini untuk variabel pengetahuan. Setelah dimasukin semua, ada 103 responden itu angkanya, jawabannya gitu tuh ya. Kita total, dia jawaban benernya ada berapa nih? Contoh yang pertama ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 dia jawaban benar, maka nilainya 7 di jumlah pengetahuan, pengetahuan itu. Kemudian satu-satu itu ditotalin gitu kan. Untuk responden kedua dia jawabannya 7, yang benernya 7, seperti itu. Ada yang benernya 3 dan seterusnya sampai ke 103 responden. Setelah itu dari total dari jawaban ini kan ada jawabannya satu orang, ini orang kedua, orang ketiga kayak gitu. Itu ditotalin di paling bawah Bu ya. Totalnya berapa? Oh, ternyata total dari jawabannya itu adalah 455. Kemudian dicari nilai rata-ratanya. Min itu kan artinya nilai rata-rata Bu ya. Dicari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata kan diambil dari total jawaban responden ini dibagi banyaknya responden. Banyak respondennya ada berapa? Ada 103. Berarti 455 dibagi 103. Maka hasilnya adalah 4,4. Ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi kalau jawabannya itu lebih besar daripada nilai rata-rata seluruh jawaban, maka dia tergolong ke kategorinya pengetahuannya baik. 1 itu kan ngelihatnya dari bab 3 yang di tabel 3.1 yang ini nih Bu. Jadi untuk pengkategorian hasil ukur ini, kalau di jawaban pertanyaan responden pertama itu di atas dari nilai rata-rata, ya maka dia angkanya 1 gitu, atau dikategorikan baik gitu pengetahuannya, seperti itu. Dan seterusnya sampai ke 103 responden gitu. Kalau dia nilainya 7, atau kalau ini kan 3 tuh. Kalau 3 kan di bawah dari nilai rata-rata keseluruhan jawaban responden, maka dia kategorinya kurang baik atau tidak baik gitu kan. Di sini ada kategorinya tidak baik kayak gitu. Itu untuk pengetahuan. Jadi setelah dikategorikan dia baik atau tidak baiknya itu ya, dan ini juga kan ada tuh usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, itu baru kita dimasukin ke file SPSS. Kemudian diolah hasilnya contoh yang karakteristik pasien gitu kan. Dia yang jawabannya 3 berarti kan untuk usia 31 sampai 40 tahun itu ada 21 orang. Yang usianya lebih dari 40 tahun di sini gitu kan, yang jawabannya kategorinya 4, maka ada 80 orang dari 103 responden. Kita udah terangin ke bagian bab 4 hasilnya Bu ya, untuk tabel-tabel yang ada di bab 4. Nah, terus jenis kelamin pun sama. Ini kan jenis kelamin kan ada 0, ada 1 tuh ya. Jadi total nolnya nih, atau jenis kelamin laki-laki itu ada 43 orang. Terus jenis kelamin perempuan ada 60 orang. Ini kan ngambilnya dari total dari jawaban ini. Terus pendidikan juga sama. Kalau dia SD berarti kan dia 0, SMP 1, SMA 2, perguruan tinggi 3, seperti itu. Ini total dari 103 tuh ada 31 orang yang pendidikannya SD, ada 61 orang yang pendidikannya SMP, ada 11 orang yang pendidikannya SMA. Itu kan semua dari total ini. Kalau untuk yang analisis univariat ini, yang pengetahuan ini, itu kan hasil dari yang ini Bu ya,
yang dari pengkategorian tadi tuh yang saya terangkan di awal. Dia nih yang total jawaban tidak baiknya ada berapa? Yang 0 nih, yang hasilnya 0 itu ada 65 di sini nih, total keseluruhan dari 103 responden. Dan yang kategorinya baik itu ada 38 orang. Itu yang pokoknya yang satu ini nih, di total seluruhnya ada 38 orang dari 103 responden. Begitupun dengan variabel perilaku. Ini kan perilaku tuh nanti kan di backup datanya dimasukin ke bab 4 itu, ini hasil dari sini Bu ya, hasil dari yang 0101 yang di sini. Ini untuk jawaban tabulasi perilaku juga sama. Jadi perilaku sama pengetahuan itu cara ngitungnya hampir sama seperti itu. Paling nanti di bagian kepatuhan, untuk pengkategorian kepatuhan nanti akan saya terangkan lagi. Cuman beda di bagian penghitungan aja sih. Kalau caranya sama. Cuman karena di kepatuhan itu ada 4 jawaban, ada 1, 2, 3, 4. Itu kan ngelihat dari kuesioner tadi, kuesioner yang ada di pertama itu kan ada 4 jawaban Bu ya. Di sini tuh ada selalu, sering, jarang, tidak pernah. Itu kan ada 1, 2, 3, 4 itu di kategori dikasih nilainya gitu. Kalau dia selalu berarti kategorinya 1. Kalau dia jawaban positif, kalau dia jawabannya negatif. Kalau jawabannya positif, contoh kayak gini, kalau dia jawabannya setiap hari saya makan lebih dari 3 kali, kalau dia jawabnya selalu kan berarti kan dia pertanyaan negatif ini, maka dikasih nilainya itu 1. Kalau dia jawabnya selalu, kalau dia tidak pernah berarti kan hasilnya nilainya 5. Itu pengkategorian jawabannya. Kalau dia pertanyaan negatif, ini pertanyaan negatif yang kayak gitu, yang kayak gini, seperti itu. Nanti di backup, direkap di lembar tabulasi jawaban responden itu kan. Kalau dia jawaban, contoh kalau yang di hasil jawaban rekapan kita yang ada di kuesioner itu kan di sini setuju, berarti dia jawabannya 3 seperti itu, karena kategorinya ketiga seperti itu, dan seterusnya. Nanti kalau untuk jumlahnya sama kayak tadi, kayak variabel kepatuhan dan variabel pengetahuan itu di total keseluruhannya jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sampai pertanyaan ke-10 dia berapa totalnya jumlahnya, ada 25 jawabannya lah gitu. Ada 25 skornya. Untuk orang pertama, untuk orang kedua juga sama, skornya ada 19 kayak gitu. Jadi semua di total skornya ada berapa sampai ke 100 orang responden. Nah, dari 100 orang responden total keseluruhannya ini ada 3127 jawaban. Dibagi banyaknya responden 103, maka didapatkan nilai rata-ratanya untuk variabel perilaku itu adalah 30,3. Maka kemudian kita kategorikan gitu kan. Kategorikannya itu kan sesuai di tabel 3.1 yang di bab 3 tadi. Dia kategorinya baik atau kategori tidak baik. Itu kan ngelihatnya dari sini nih, kepatuhan diat gitu kan ya. Kalau hasil dari jawabannya ini skornya 25 itu atau lebih kecil daripada nilai rata-rata yang tadi di paling bawah hasilnya 30,3, maka dia kategorinya tidak baik, itu kepatuhannya. Seperti itu Bu. Untuk penghitungan variabel kepatuhan gitu. Untuk kategorinya ya, dan seterusnya itu. Kalau dia nilainya lebih besar daripada nilai rata-rata, maka dia kategorinya baik, seperti itu. Itu hasil pengkategoriannya. Nanti di total keseluruhannya dimasukkan di bab 4 tadi yang di variabel univariat yang ada di sini gitu kan, kepatuhan. Jadi total dari 103 responden itu yang kepatuhannya baik itu ada 64, sedangkan yang kepatuhannya baik ada 39, yang kepatuhannya tidak baik itu ada 64. Seperti itu dari 103 responden. Itu untuk analisis univariat. Pokoknya jadi untuk tabel yang variabel pertama, untuk variabel univariat itu ngelihat dari hasil pengkategorian tadi yang ada di lembar jawaban kuesioner gitu. Jadi hasil jawabannya itu
kategori orang-orang dari 103 itu ada 82 orang itu yang usianya lebih dari 40 tahun, ada 60 orang yang jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, dan pekerjaan yang tidak bekerja ada 71 orang. Itu kan dari hasil jawaban kuesioner yang ada di lampiran tuh, yang ada di hasil tabulasi kita. Begitupun hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lampiran tadi, yang ada di kuesioner. Jadi dari 103 orang itu hasil hitung yang tadi kita kategorikan itu ada 65 orang yang pengetahuannya tidak baik, ada 62 orang yang perilakunya kurang baik, tidak baik gitu, dan ada 64 orang yang kepatuhannya tidak baik. Jadi nilai ini itu didapatkan dari yang tadi hasil penghitungan kuesioner tersebut. Intinya setelah di rekap dari kuesioner tersebut Bu ya, ini kan di bab 4 itu kita jelasin dari awal. Untuk pertama itu kan gambaran sih tempat penelitiannya, kemudian kalau untuk uji variat ini kan hasil rekap yang tadi itu di kuesioner nanti dimasukin ke sini, dan ini baca persentasenya aja ya. Jadi cara bacanya tinggal dari 103 responden terdapat 82 orang dengan usia 40 tahun atau 79,6% seperti itu. Jenis kelamin juga sama, dari 103 responden terdapat 60 responden perempuan atau 58,3% dan seterusnya. Dan untuk penelitian univariat itu kan yang hasil dari jawaban kuesioner itu dimasukin ini variabel pertama pengetahuan. Itu cara bacanya sama, 103 responden, dari 103 responden terdapat 65 responden menjawab dengan pengetahuan tidak baik atau 63,1%. Sama perilaku juga, dari 103 responden terdapat 62 orang dengan perilaku tidak baik atau 60,2%. Begitupun dengan kepatuhan, dari 103 responden terdapat 64 responden dengan kepatuhan tidak baik atau 62,1%. Itu untuk penelitian univariat. Sedangkan untuk penelitian bivariat adalah penelitian yang untuk mengetahui ada nggak sih hubungan antara variabel yang pertama pengetahuan terhadap kepatuhan. Itu ditelitinya menggunakan variabel bivariat atau variabel atau tabel silang. Kalau bahasa Indonesianya itu tabel silang. Jadi dilihat nih ada berapa orang dengan pengetahuan tidak baik dan kepatuhannya juga tidak baik, seperti itu. Cara bacanya sudah ada di bawah sini, cara baca tabelnya, atau nanti di kisi-kisi juga sudah saya buatkan sama cara baca tabel yang simpelnya. Sedangkan untuk pengertian p-value atau nilai signifikansi itu sudah saya tulis di kisi-kisi angka-angkanya juga. Jadi intinya kalau hasil dari olah data statistik di SPSS-nya itu nilai p-value itu lebih kecil daripada nilai alfa. Nilai alfa itu tingkat kesalahan sebuah penelitian. Sudah saya tulis juga di kisi-kisi, tinggal Ibu hafalkan. Kalau intinya hasil dari olah datanya itu lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara variabel 1 pengetahuan kepada variabel kepatuhan, seperti itu. Jadi ada hubungan seperti itu. Untuk variabel 2, untuk variabel 2 yaitu perilaku terhadap kepatuhan juga sama, p-value-nya itu didapatkan 0,023 atau lebih kecil daripada nilai tingkat kesalahan sebuah penelitian. Sudah saya jelaskan di lembar kisi-kisi juga sama. Sedangkan untuk pembahasan itu intinya adalah hasil dari penelitian kita dari variabel dari paragraf pertama dan paragraf kedua ditambah dengan hasil penelitian orang lain yang sama gitu hasilnya. Jadi intinya penelitian kita tuh sesuai dengan penelitian orang lain, sesuai dengan jurnal.
Seperti itu, dan paragraf terakhir itu adalah inti dari kesimpulannya, seperti itu. Begitupun dengan variabel kedua, yaitu perilaku terhadap kepatuhan. Sama, untuk pembahasannya adalah paragraf pertama itu menjelaskan tentang hasil, paragraf kedua sama menjelaskan hasil hubungannya, paragraf ketiga adalah penelitian orang lain, dan keempat juga penelitian orang lain yang sama yang sesuai jurnal. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari sebuah penelitian kita. Seperti itu. Untuk kesimpulan saran ya, hasil dari kesimpulan ini itu menjawab dari tujuan yang awal yang ada di bab 1. Kita ada tujuan itu harus menjawab dari tujuan penelitian kita, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan untuk skripsi Ibu. Kalau emang ada ditanyakan, WA saja Bu ya. Terima kasih.